Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan indikator Kabupaten Kuta Layak Anak masih dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kuta Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 15 Kabupaten Kuta Layak Anak ini adalah presentasi fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Pada indikator ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh setiap kabupaten kota pada saat melakukan evaluasi kabupaten atau kota menuju layak anak. Pertanyaannya apa saja? Pertama adalah, apakah ada peraturan atau kebijakan daerah tentang fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? Pilihan jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? Ada dua pilihan, yaitu peraturan daerah atau peraturan, keputusan, atau instruksi atau surat edaran bupati wali kota. Atau pilihan jawabannya tidak. Jika tidak, jelaskan mengapa. Ada pilihan jawabannya juga, sudah ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan, sudah ada kebijakan dari gubernur, atau sudah ada surat edaran dari Dinas Kesehatan, atau belum ada komitmen. Ini harus perlu dibuktikan pasal yang mengatur tentang fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak yang ada di peraturan daerah atau ada di peraturan bupati, instruksi, atau surat edaran. Selanjutnya pertanyaan, apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan terkait dengan pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? Pilihan jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, alokasinya bersumber dari APBD lebih besar dari APBN, atau APBD lebih kecil dari APBN, atau jawabannya tidak ada. Ini kita perlu harus buktikan dengan dokumen anggaran. Pertanyaan lanjutan adalah, berapa jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak? Pilih jawaban puskesmasnya. Jumlah puskesmas sejumlah atau semua puskesmas di atas 4 puskesmas dengan jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak pada tahun kini lebih besar dari tahun sebelum. Kemudian di atas 4 puskesmas dengan jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak pada tahun kini sama dengan tahun sebelum. Kemudian di atas 4 puskesmas dengan jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak pada tahun kini sama dengan tahun sebelum. Atau tidak, jika belum ada, jelaskan mengapa. Belum disosialisasi, belum ada sarpras, lalu belum ada komitmen. Untuk mendapat level pertama dalam KLA, minimal ada 4 puskesmas dengan pelayanan ramah anak di setiap kabupaten kota. Sementara untuk kabupaten kota yang di wilayahnya hanya ada puskesmas di bawah 6 unit, minimal 50%. Untuk mendapat level madya dan nindya dalam KLA, minimal jumlah sudah ada puskesmas dengan pelayanan ramah anak 50%, sementara untuk kabupaten kota yang di wilayahnya hanya pada puskesmas di bawah 6 unit, minimal 75%. Untuk mendapatkan level utama, minimal sudah ada puskesmas dengan pelaksanaan ramah anak di atas 75%, sementara untuk kabupaten kota di wilayah hanya ada maksimal di bawah 6 unit, minimal 100%. Untuk mendapatkan level KLA, semua puskesmas harus menjadi puskesmas dengan pelayanan ramah anak.
Ini semua dibuktikan dengan laporan. Lalu, apakah tersedia rumah sakit sayang bayi? Pilihan jawabannya ada dua, ada atau tidak. Kalau tidak ada, belum disosialisasi, belum ada sarpras, belum ada komitmen. Apakah rumah sakit tersebut pernah dievaluasi? Ya atau tidak? Ini semua ibu bapak perlu dibuktikan. Untuk jawaban A dan B dijadikan satu jawaban saja dengan jawaban ada. Buktikan dengan foto. Selanjutnya, apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih konvensi HANA? Jawabannya ya. Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya? Pemda, atau pusat, atau lembaga swadaya masyarakat, atau perguruan tinggi? Atau jawabannya tidak. Buktikan dengan foto, sertifikat, dan laporan pelatihan konvensi anak lengkap dengan jadwalnya. Ayahanda dan bunda menjadi sangat penting terkait dengan pertanyaan apakah ada keikutsertaan forum anak atau kelompok anak dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa bentuk keikutsertaan mereka? Yaitu forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Kemudian memberi masukan dalam rangka pelayanan ramah anak, atau jawabannya tidak. Kegiatan forum anak ini sebagai pelopor dan pelapor, buktikan catatan kegiatan sebagai pelopor dan catatan laporan ditandatangani oleh ketua forum anak atau laporan digital sebagai pelopor. Pelapor. Ayahanda dan bunda, pertanyaan lanjutan terkait dengan apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah atau OPD dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Ada dua pilihan jawabannya, yaitu ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Yaitu penyebaran informasi, mendukung sarpras, atau menyediakan pelatihan petugas, atau menyediakan ruang ASI. Lalu, sebutkan OPD dan perannya. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? Jawabannya bisa kita dapat pilih, yaitu terkait dengan ya. Jika ya, apa perannya? Yaitu penyebaran informasi atau pelatihan petugas, atau tidak. Ini harus dibuktikan dengan matriks nama lembaga masyarakat dan perannya. Lalu pertanyaan yang penting juga perlu diketahui oleh ayahanda dan bunda di rumah terkait dengan apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Ya, jika ya, apa perannya? Lalu penyebaran dalam bentuk penyebaran informasi, mendukung sapras, pelatihan petugas, atau menyediakan ruang ASI. Catatan, sebutkan nama dan peran dunia usaha yang dimaksud. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan media dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? Ini juga menjadi sangat penting juga diketahui kita semua, yaitu apakah ya. Jika ya, apa perannya? Yaitu antara lain bisa saja penyebaran informasi atau tidak ada. Buktikan dengan matriks nama dan peran dari media yang dimaksud. Lalu pertanyaan lanjutan terkait dengan apakah ada program inovasi dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? Ini bisa saja kita akan dalami dalam bentuk produk atau metode atau teknologi. Tapi yang diinginkan adalah adanya publikasi melalui media cetak atau elektronik dan atau mendapatkan penghargaan minimal dari bupati atau wali kota. Ibu bapak, ini yang terkait dengan penjelasan
indikator 15 kabupaten kota layak anak terkait dengan presentasi fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Uraian detail tentang bagaimana kita membentuk puskesmas dengan pelayanan ramah anak ini nanti akan kami buatkan dalam satu video lengkap dengan gambar-gambar yang menarik. Ayahanda dan bunda sebagai warga kota atau warga kabupaten, perlu juga kita mengetahui apakah kabupaten kota kita itu sudah layak anak atau tidak dengan menggunakan indikator 15 ini untuk menelusuri apakah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita itu sudah dengan pelayanan ramah anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.